Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ujian akhir semester kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Dina Nutfia Tristiara, NIM terakhir 42, beserta teman saya Muhammad Wahyu Syihabuddin, NIM terakhir 59, dan Ege Suciati, NIM terakhir 73, akan membawakan materi mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas yang lain. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Contohnya adalah Pizza Hut yang diakuisisi oleh Coca-Cola. Pembahasan yang akan kami bawa terdiri dari yang pertama, perkembangan struktur usaha kompleks, yang kedua, perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi, yang ketiga, penciptaan entitas usaha, yang keempat, kombinasi bisnis, yang kelima, akuntansi untuk kombinasi bisnis, dan yang keenam yaitu pertimbangan tambahan dalam akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama, struktur usaha kompleks. Perluasan usaha. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk berkembang dari waktu ke waktu, untuk bertahan dan memperoleh keuntungan. Peningkatan tersebut dilakukan dengan berekspansi ke pasar baru atau mengakuisisi perusahaan lain. Struktur organisasi kompleks bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Struktur organisasi dan tujuan usaha. Struktur organisasi yang kompleks dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Contoh dalam kasus ini adalah ketika perusahaan membentuk sebuah anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, yaitu induk perusahaan, biasanya melalui kepemilikan mayoritas atau kepemilikan pengendali saham perusahaan. Struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Dalam kasus tersebut, banyak perusahaan ternama mengambil keuntungan dari celah atau kekurangan dalam pelaporan keuangan menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk meminjam uang dalam jumlah yang besar tanpa menyajikan laporan utang pada laporan posisi keuangan atau memanipulasi pelaporan. Entitas bertujuan khusus adalah sebuah alat pendanaan yang bukan merupakan operasi secara substansif dan biasanya diciptakan untuk sebuah tujuan tertentu. Materi kedua yaitu perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Banyak perusahaan telah memilih untuk memperluas perusahaannya dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lainnya, sehingga menimbulkan perubahan dalam struktur organisasi. Yang pertama, perluasan dari dalam, yaitu menjalankan usahanya berkembang melalui anak perusahaan atau entitas lainnya. Yang kedua, perluasan melalui kombinasi, yaitu menjalankan usaha dengan perluasan atau kombinasi dengan perusahaan lain. Di dalam perluasan ini terdapat perjanjian formal dan informal. Perjanjian formal yaitu perjanjian yang disertai dengan perjanjian secara tertulis. Perjanjian ini menjelaskan persyaratan kombinasi bisnis, termasuk bentuk perusahaan yang bergabung, pertukaran, disposisi, efek yang beredar, dan hak serah liabilitas partisipan. Perjanjian informal yaitu perjanjian yang secara sederhana dan dibutuhkan untuk membangun sebuah hubungan baik jangka panjang dalam suatu usaha. Frekuensi kombinasi bisnis dan entitas yang kompleks. Sedikit perusahaan yang berfungsi sebagai satu entitas legal dalam lingkungan modern. Hampir semua perusahaan paling tidak mempunyai satu anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, anak perusahaan didirikan untuk melaksanakan secara terpisah aktivitas yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh induk perusahaan. Anak perusahaan lain dapat diakuisisi melalui penggabungan usaha. Struktur organisasi yang kompleks. Selain struktur induk dan perusahaan lain yang menjadi struktur standar bagi banyak perusahaan. Saat ini banyak perusahaan melakukan sebagian operasionalnya melalui entitas selain anak perusahaan. Struktur organisasi pelaporan keuangan. Yang pertama ada merger, yang kedua ada kepemilikan kendali, yang ketiga ada kepemilikan non-pengendali, dan yang keempat ada kepemilikan menguntungkan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan materi yang bertema penciptaan entitas usaha.
Perusahaan yang hendak melakukan kegiatan operasi melalui entitas usaha yang terpisah biasanya memiliki bentuk anak perusahaan, perusahaan joint venture atau persekutuan. Dalam kasus yang sederhana, suatu perusahaan yang mentransfer aset dan mungkin juga kewajibannya ke entitas yang dibentuk dan dikendalikannya melalui kepemilikan mayoritas. Perusahaan mentransfer mengakui hak kepemilikan di entitas yang baru dibentuknya sebesar nilai buku aset bersih yang ditransfer. Pengakuan selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset yang ditransfer pada pembukuan perusahaan yang mentransfer umumnya tidak diperbolehkan jika bukan transaksi yang wajar. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari PT Alianso menciptakan sebuah anak perusahaan, PT Bima, dan mentransfer aset serta kewajibannya berikut ke PT Bima, serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Bima dengan nilai pasar 2000. Dengan adanya 3 kolom, yang pertama item, harga perolehan, dan nilai buku. Item itu sendiri meliputi kas dinilai buku senilai 70 juta, persediaan di harga perolehan senilai 50 juta, nilai bukunya adalah 50 juta, tanah senilai 75 juta, nilai bukunya sebesar 75 juta, bangunan 100 juta, nilai bukunya adalah 80 juta, peralatan di harga perolehan sebesar 250 juta, nilai bukunya sebesar 160 juta, dengan jumlah total 435 juta. Selanjutnya PT Alianso mencatat transaksi dengan jurnal investasi pada saham biasa PT Bima sebesar 435 juta, akumulasi penyusutan sebesar 110 juta, kas 70 juta dikredit, persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 75 juta dikredit, bangunan sebesar 100 juta dikredit, peralatan sebesar 250 juta dikredit. Selanjutnya PT Binato mencatat transfer aset dan penerbitan saham sebesar nilai buku aset yang meliputi kas sebesar 70 juta, persediaan sebesar 50 juta di debit, tanah sebesar 75 juta di kredit, bangunan sebesar 100 juta di kredit, peralatan sebesar 250 juta di kredit. Adapun akumulasi penyusutannya sebesar 110 juta, saham biasa nilai per 2000 sebesar 200 juta, agio saham biasa sebesar 235 juta. Selanjutnya adalah kombinasi bisnis. Penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah. Jenis-jenis kombinasi bisnis tersebut meliputi yang pertama adalah merger. Kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Aset dan liabilitas perusahaan yang diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih, dan perusahaan yang diambil alih tersebut bubar atau dilikuidasi. Yang kedua adalah legal konsolidasi, adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Yang ketiga adalah akuisisi saham, adalah sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, maka perusahaan yang mengakuisisi memperlakukan hak kepemilikan yang diperolehnya sebagai investasi. Berikut adalah kolom mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eki. Terima kasih. Untuk bab selanjutnya yaitu akuntansi untuk kombinasi bisnis akan saya jelaskan mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis. Nah, akuntansi akuisisi. Apa aja sih hal-hal yang diakui sebagai bentuk pengukuran nilai wajar? Yang pertama ada nilai konsiderasi saat pertukaran dalam kombinasi bisnis. Kemudian yang kedua ada aset liabilitas teridentifikasi yang diakuisisi. Kemudian yang ketiga ada kepentingan dan pengendali pada pihak-pihak yang diakuisisi.
Lalu bagaimana menggunakan metode akuisisi dengan syarat? Nah, yang pertama itu ada pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Lalu kemudian kedua selanjutnya yaitu penentuan tanggal akuisisi. Kemudian yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan pengendali pihak yang diakuisisi. Kemudian pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon itu juga merupakan salah satu menggunakan metode akuisisi dengan syarat. Nah, apa sih itu goodwill? Jadi goodwill ini merupakan aset yang menunjukkan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dan tidak teridentifikasi secara individu dan secara terpisah yang diakui. Lalu pihak pengakuisisi ini mengukur dan mengakui goodwill dari kombinasi bisnis berdasarkan hubungan antara total nilai wajar perusahaan yang diakuisisi dan total nilai aset bersih. Nah, cara menghitung goodwill ini seperti ini. Fair value of consideration given by Albert itu ditambah fair value non-controlling interest ya, non-controlling interest ini ditambahkan. Nah, lalu total fair value-nya itu dikurangi dari fair value of net identifiable asset record-nya dikurangi. Kalau sudah dikurangi, totalnya ini 20.000 diakui sebagai goodwill. Seperti itu. Nah, kombinasi bisnis yang terpengaruh karena pembelian aset bersih. Nah, di sini ada contoh soal nih teman-teman. Nah, saya bacakan contoh soalnya ya. PT Putu Tata mengakuisisi seluruh aset dan mengambil alih seluruh liabilitas PT Songkok dalam merger wajib dengan menerbitkan ke PT Songkok 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 10.000. Saham yang diterbitkan memiliki total nilai wajar 610 juta. Nah, PT Putu Tata ini menanggung biaya legal dan penilai sebesar 40 juta dan biaya emisi saham sebesar 25 juta. Nah, kita buat nih perhitungannya. Kas dengan nilai buku 45 juta dan nilai wajarnya juga 45 juta. Lalu persediaan nilai buku 65 juta, nilai wajar 75 juta, kemudian ada tanah sebesar 40 juta, nilai wajar 70 juta, ada bangunan sebesar 400 juta dengan nilai wajar 350 juta. Lalu ada akumulasi penyusutannya ini mengurangi total aset dari nilai bukunya itu 500 juta, kemudian ada patennya itu 80 juta. Lalu ditotalkan ya, jadi nilai total aset pada nilai buku 400 juta ini, kemudian nilai wajar total asetnya itu 620 juta. Nah, terus liabilitas lancar nih, sebesar 100 juta dengan nilai wajar 110 juta. Kemudian ada agio saham biasa. Modal saham biasanya dengan nilai pari 5.000 itu ada 100 juta. Kemudian agio sahamnya 50 juta, saldo labanya 150 juta, ditotalkan 400 juta. Nah, 400 juta ini total liabilitas dan ekuitas ditambahkan dengan modal saham biasa dengan nilai pari 5.000 di nilai wajar. Nah, totalnya sebesar 510 juta. Terus apa aja sih yang dibuat PT Putu Tata ini jurnalnya? Nah, kita mengakui beban merger sebesar 40 juta di sebelah debit dengan mengkredit kas 40 juta di sebelah kredit. Lalu kita buat jurnal biaya penerbitan saham, tadi udah dibahas ya, biaya penerbitan sahamnya itu sebesar 25 juta dengan mengkredit kas. Karena ini biaya, maka kita mengeluarkan kas. Kemudian kita mencatat pembelian PT Songkok dengan mendebet akun-akun kas dan piutang sebesar 45 juta di sebelah debit ya, persediaan sebesar 75 juta di sebelah debit, tanahnya sebesar 70 juta di sebelah debit, kemudian ada bangunan dan peralatan sebesar 350 juta di sebelah debit, ada patennya 80 juta di sebelah debit. Tadi kita sudah menghitung bagaimana besaran goodwill-nya sebesar 100 juta di sebelah debit. Nah,
Lalu mengkredit liabilitas lancar sebesar 110 juta di sebelah kredit, modal saham biasanya sebesar 100 juta di sebelah kredit, lalu ada agio saham biasa sebesar 485 juta di sebelah kredit, dengan biaya penerbitan saham tanggungan juga di sebelah kredit sebesar 25 juta. Tadi kan contoh kasus soalnya itu PT Putu Taka dan PT Putu Songkok. Selain dari PT Putu Taka, PT Songkok pun harus membuat jurnal pencatatan gitu. Karena ini saling berkaitan dengan jurnal mencatat transfer dari aset PT Putu Taka itu mengkredit investasi pada saham PT Putu Taka sebesar 610 juta, kemudian liabilitas lancarnya sebesar 100 juta di sebelah debit, lalu kita akui akumulasi penyusutan juga di sebelah debit. Terus untuk di sebelah kreditnya ada kas dan piutang sebesar 45 juta, persediaan 65 juta, kemudian tanahnya 40 juta, bangunan dan peralatan 400 juta di sebelah kredit, lalu ada keuntungan penjualan aset bersih sebesar 310 juta di sebelah kredit. Nah, selain dari jurnal mencatat transfer, PT Songkok juga mencatat jurnal pembagian saham PT Songkok. Nah, di sebelah debit kita mendebit modal saham biasa 100 juta, kemudian agio saham biasanya itu 50 juta dengan saldo labanya 150 juta dengan keuntungan penjualan aset bersih 310 juta. Lalu kita mengkredit investasi padat sebesar 610 juta. Nah, akuntansi untuk goodwill. Jadi goodwill ini harus diuji penurunan nilai minimal tiap tahun pada waktu yang bersamaan tiap tahunnya. Dan lebih sering jika kejadian tersebut menurunkan nilai goodwill. Untuk menguji penurunan nilai goodwill, nah, kita ada contoh soal. Sebagai contoh penurunan nilai goodwill, asumsikan unit pelaporan A mendapat alokasi 100.000 dari nilai goodwill yang timbul dari kombinasi. Berikut adalah aset dan liabilitas yang dialokasikan ke unit pelaporan A. Nah, kas piutang dengan nilai buku 50 juta, nilai wajar 50 juta, lalu persediaan sebesar 80 juta, nilai wajar 90 juta, peralatan sebesar 120 juta, dan nilai wajarnya 150 juta, goodwillnya 100 juta, di total nilai bukunya, terus nilai wajarnya juga di total, kemudian dikurangi dengan liabilitas lancar sebesar 10 juta masing-masing, maka totalnya yaitu menjadi total aset bersih. Nilai buku 340 juta, nilai wajarnya 280 juta. Nah, lalu bagaimana dengan pembelian dengan diskon? Nah, pembelian dengan diskon atau purchase diskon ini terjadi ketika nilai wajar konsiderasi saat kombinasi bisnis, nilai wajar ekuitas yang telah dimiliki pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar berkepentingan non-pengendali pihak diakuisisi mungkin kurang dari nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, PT Putu Taka dapat mengakuisisi PT Songkok sebesar 500 juta, walaupun nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi PT Songkok sebesar 510 juta. Nah, gimana sih jurnalnya? Jurnalnya itu kita mendebit kas dan piutang itu 45 juta sesuai tadi informasi sebelumnya. Kemudian persediaan sebesar 75 juta di debit, tanah juga di debit sebesar 70 juta, lalu ada bangunan dan peralatan sebesar 350 juta di debit. Nah, kemudian ada paten 80 juta di debit. Lalu akun-akun tadi itu mengkredit akun kas sebesar 500 juta. Ini diakui sebagai kas sebesar 500 juta di sebelah kredit, liabilitas lancar sebesar 110 juta di sebelah kredit, kemudian ada keuntungan pembelian PT Songkok sebesar 10 juta. Seperti itu. Nah, kombinasi bisnis melalui pembelian saham, gimana nih? Nah, jadi biaya perolehan investasi berdasarkan total nilai konsiderasi yang
berikan pada saat pembelian saham ditambah biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk melakukan kombinasi bisnis. Nah, ini ada contoh soal nih teman-teman. PT Putu Taka itu menurunkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominalnya itu 10.000 dan total nilai pasarnya itu 610 juta. Nah, untuk semua PT Songkok dalam transaksi pembelian timbul biaya merger. Nah, ini ada biaya merger sebesar 40 juta dan biaya penerbitan sebesar 25 juta. Lalu bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT Putu Taka? Nah, jurnalnya berarti kita mendebet beban merger dan biaya penerbitan saham tangguhan. Beban mergernya sebesar 40 juta, ini ya biaya merger 40 juta. Kemudian ada biaya penerbitan 25 juta itu di debit dengan dan mengkredit kas sebesar 65 juta. Selain itu, kita juga mencatat jurnal akuisisi PT Songkok. Investasi pada saham PT Songkok sebesar 610 juta di sebelah debit. Ini ya diakui sebagai investasi saham PT Songkok dan modal biasanya sebesar 100 juta. Agio sahamnya 485 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 25 juta di kredit. Jadi yang dikredit modal saham, agio saham, biaya penerbitan. Lalu bagaimana pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis? Nah, kombinasi bisnis ini terjadi selama tahun fiskal. Laba yang diperoleh perusahaan akuisisi sebelumnya tanggal penggabungan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan gabungan. Jika perusahaan gabungan itu menyajikan laporan keuangan komparatif yang termasuk laporan keuangan untuk periode sebelum kombinasi bisnis itu, laporan keuangan tersebut itu hanya ditampilkan aktivitas dan posisi keuangannya saja dari perusahaan yang pengakuisisi, bukan perusahaan yang diakuisisi. Nah, lalu bagaimana sih perhitungannya? Nah, untuk PT Putu Taka, laba terpisah tidak termasuk dari PT Songkok sebesar 300 juta, itu pada tahun yang pertama. Kemudian tahun selanjutnya 300 juta juga. Jumlah saham yang beredar itu pada tahun 20x0, tahun 20x0 itu misal 2010 atau misal 2020 ya. Katakanlah misal 2010 nih, berarti 2010-nya sebesar 30.000, 2011-nya sebesar 40.000, dan laba bersih PT Songkoknya 60 juta. Pada tahun pertama, pada tahun kedua juga sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pertimbangan tambahan dalam akuntansi kombinasi bisnis. Ketidakpastian dalam kombinasi bisnis dengan periode pengukuran ini, salah satu jenis ketidakpastian dalam kombinasi bisnis berasal dari persyaratan untuk menentukan nilai wajar, tanggal akuisisi aset, dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Nah, di sini ada contoh soal. Ada PT Bermuda Tiki mengakui tanah dalam sebuah kombinasi bisnis dan untuk sementara mencatat tanah pada nilai wajar yang diestimasi sebesar 100 juta. Selama periode pengukuran PT Badar Mukti itu memperoleh penilaian yang dapat diandalkan bahwa tanah tersebut senilai 110. Jadi tanahnya itu diestimasi 100 juta, namun bisa diandalkan itu bisa lah sampai harganya itu 110 juta pada tanggal akuisisi. Selanjutnya pada periode akuntansi yang sama, perusahaan nilai tanah dalam zona yang dekat telah mengurangi nilai tanah yang diakuisisi PT Badar Bermuda Tiki mencatat klasifikasi nilai wajar dengan ayat jurnal berikut. Berarti jurnalnya itu kita mendebet tanah sebesar 10 juta, selisihnya ya, dengan mengkredit goodwill sebesar 10 juta. Lalu, kita juga membuat jurnal mengakui penurunan nilai tanah yang dimiliki sebesar 35 juta di debit kerugian penurunan nilai dengan mengkredit tanah sebesar 35 juta. Lah, pengecualian untuk prinsip pengakuan dengan
liabilitas kontingensi diakui pada nilai wajar yang lebih tinggi antara jumlah yang seharusnya diakui sesuai dengan PSAK nomor 57 dengan jumlah yang pada awalnya diakui dikurangi amortisasi yang dapat diterapkan jika dapat ditentukan. Ganti rugi aset diukur pada tanggal akuisisi menggunakan dasar yang sama seperti yang digunakan dalam penjaminan aset atau liabilitas subjek pada batasan kontraktual pada jumlahnya diukur berdasarkan pada penilaian manajemen pada kolektabilitas penggantinya. Ekuitas non-pengendali dilakukan sebelum kombinasi bisnis. Ini ada contoh soal. PT Lemogas memegang 10% saham PT Astugoni dengan nilai wajar 500.000 dan mengakuisisi saham dengan kas sebesar 4.500.000.000. Investasi total PT Lemogas dipertimbangkan menjadi sebesar 5 miliar. Misalkan investasi PT Lemogas sebesar 10% pada PT Astugoni memiliki nilai buku sebesar 300 juta dan nilai wajar 500 juta pada tanggal PT Lemos mengakuisisi 90% saham PT Astugoni. Nah, PT Lemos mengevaluasi ulang investasi aslinya dalam PT Astugoni pada nilai wajar sebesar 500 juta dan mengakui perkembangan 200 juta dalam revaluasi pada tanggal di mana perusahaan tersebut menyisihkan saham PT Astugoni. Nah, bagaimana sih ayat jurnal yang dicatat akuisisi oleh PT Lemogas? Nah, artinya kita mengakui investasi dalam saham PT Astugoni dengan mendebet 200 juta dan diakui keuntungannya tidak terrealisasi pendapatan di sebelah kredit sebesar 200 juta. Nah, jurnal ini untuk mencatat revaluasi saham PT Astugoni pada nilai wajar. Nah, kemudian kita juga mencatat jurnal perolehan pengendalian saham dalam PT Astugoni, yaitu investasi dalam saham PT Astugoni sebesar 4.500.000.000 di sebelah debit dengan mengkredit 4.500.000.000 di sebelah kredit berupa kas. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya teman-teman telah menyaksikan presentasi materi. Mungkin semoga ilmunya bermanfaat juga bagi teman-teman dan bisa diterapkan dalam kegiatan akuntansi, dalam proses pembelajaran, kerjaan, ataupun ilmu-ilmu yang dapat teman-teman peroleh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 memohon maaf bila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.